hu aha hu aha.
ruhil aqwan salatan tukawwina biha linufusina wa jawarina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal ashrari wal aswa'i wad darai wal balai wa hamajati sayatin wa ala Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa walidaikum wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sa'ulahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah menurunkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla, menutup kehidupan kita dalam wilayah kewaliannya. Semoga Allah selalu membimbing kita dan menegakkan hati kita istiqomah di jalannya dan selalu tetap bersama baginda Rasulullah SAW di dunia, di barzah dan akhirat. Mudah-mudahan Allah berkenan mengangkat juga kepada ibu bapak kita dalam kereta baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Futuhul Ghaib mengisahkan kepada kita bahwa cinta kasih manusia kepada anak, istri, suami dan istrinya atau kepada sesuatu apa saja yang dicintainya hendaklah selalu dalam garis cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Bila itu tidak kita lakukan, maka boleh jadi Allah akan merenggut apa saja yang kita cintai itu menjadi kematian, musibah, hilangnya harta benda dan banyak yang lainnya. Faqala al-mu'allifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, amma sami'tu qaular rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ija ahabballahu abdan ibtilahu fa in syabara iktanahu. Apabila Allah mencintai seorang hambanya, abadan ibtilahu, Allah pasti menimpakan kepadanya bencana, musibah dan bermacam ragam. Fa in sabara, jika dia sabar, iktanahu, maka Allah akan mencukupi kepadanya. Wakila ya Rasulullah, wa ma iktanahu, apa itu iktinahu ya Rasulullah? La yajaru lahu malan wala waladan, Allah tidak meninggalkan harta benda maupun anak-anak, direnggut Allah semuanya. Subhanallah. Karena itu janganlah kita bertuhan kepada Allah itu sekedar bertuhan saja, sekedar beriman saja kepada Allah Azza wa Jalla. Ini catatan, jangan sekedar beriman saja. 5 aja. Kenapa? Karena kalau beriman
Allah bisa merenggut dengan bermacam-macam ujian yang berat kepada kita untuk menguji keimanan kita. Untuk itu perlu kita membuat lagi satu hal yang sifatnya menambah kita, yaitu cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka cinta ini akan melebur semua bencana-bencana itu yang ada menjadi tidak ada, yang mesti mungkin akan terjadi pada diri kita menjadi hilang sirna pada diri kita. Subhanallah. Ibarat kendaraan ada oli sampingnya, ya kah? Nah, tidak hanya bensin semata. Ini mungkin perlu dipahami agar kita masuk di wilayah mahabbah kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Wajalika ijakana lahum malun wa waladun abahuma pasya'abata mahabbatan li Rabbi Azza wa Jalla patankusu wa tajja'an. Semua itu, jikalau seseorang terlalu mencintai kepada harta bendanya, anak-anaknya, dicintainya berlebihan, mahabbatan li Rabbihi Azza wa Jalla patankusu wa tajja'an, maka tercecerlah cintanya, terputuslah, gonjang-ganjinglah cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Patasiru mustarakatan bainallah Azza wa Jalla wa baina ghairihi, maka jadilah dia itu musyrikah, seolah-olah mensyarikatkan cintanya kepada yang lain selain kepada Allah Azza wa Jalla. Ini berbahaya baginya. Girah Allah akan terjadi, cemburu Allah akan terjadi kepada hamba-hambanya yang beriman. Kalau pian bertanya tentang orang kafir, jangan dipikirkan, karena Allah tidak cemburu kepada mereka. Sehingga kadang-kadang mereka hidup lebih mudah daripada orang beriman. Karena orang beriman itu melewati yang namanya upaya usaha hidup di dunianya dan upaya usahanya untuk akhiratnya. Jadi satu kali jalan, dua wilayah yang dilewatinya. Maka bagaimana caranya? Kemarin cintai Allah, maka cinta kepada yang lain itu semata-mata karena cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sayang kepada harta benda kita, tapi ketika kita tahu ini kepentingan agama Allah, kita keluarkan harta benda kita sebatas kita cinta kepada Allah dan Rasul. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang dikenal sangat cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Satu hari pada musim panas, beliau karena keuangan beliau tidak begitu banyak, maka Abu Bakar As-Siddiq pada musim panas mengumpulkan selimut, membeli selimut, karena musim panas itu harga selimut lebih murah. Jadi beliau banyak membeli selimut. Sampai tiba waktu musim dingin. Di Arab sana kalau musim dingin memang sangat dingin. Pengalaman kita pakai sandal, kalau pakai sandal jepit itu berjalan di Arab itu musim dingin itu bisa luka, kaki kita luka. Karena gesekan sandal jepit itu luka. Bibir pun bisa keluar darah. Saking dinginnya. Nggak bisa kita pakai baju biasa ini kalau keluar rumah. Langsung kedinginan kita. Subhanallah, ini dingin sekali. Maka Abu Bakar membuat taktik dia dengan keuangannya yang tidak begitu banyak. Akhirnya beliau membeli selimut itu banyak dikumpulkan beliau di gudang belakang rumah beliau. Pada musim dingin beliau bagikan ke rumah-rumah. Subhanallah. Kenapa beliau melakukan ini? Cinta beliau kepada Allah. Bahwa beliau cinta kepada harta, tapi cinta harta itu semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Ayo, subhanallah. Banyak kisah pelit hidup jelas, harta disimpan kuat-kuat, kalinya mati muda. Bingung nang bini untuk apa aja, karena banyak laki-laki yang melirik. Akhirnya perempuan tadi dikawini oleh laki-laki lain. Yang laki-laki tidak tahu-tahu nih menikmati hartanya malah. Ayo kayak Pak. Bah aja paloy kayaknya sakit kepala aja paloy.
Bekisah kalau ulun. Nggak paham kah? Nah, ini bukan berarti meninggalkan dunia, tidak. Cinta dunia habis-habisan, ya enggak? Dengan harta benda, cinta dunia dengan kemewahan, puji-pujian orang, iyalah. Masa jabatan hebat, dipuji-puji orang, punya jabatan, ya lah. Habis jabatan tidak diherani orang, lalu sedih hati, iyalah. Sedih hati enggak? Sedih. Jadi kalau punya jabatan, silahkan menyukai jabatan, tapi semata-mata cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, subhanahu, supaya nanti hilang jabatan tidak lagi kecewa, tetap ada yang disayangi, yaitu Allah dan Rasulnya. Wallah azza wa jalla la yuqbalu syari. Allah tidak menerima orang-orang yang mensirkahkan, menyekutukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya dengan cinta kita kepada makhluk. Nah, kayak perempuan juga tidak mau dimadu. Ada kanang suka dimadu, Bu? Adakah? Enggak, adalah. Kalau Pian suka dimadu, Pak? Suka madu lah Pian lah. Pian suka madu kah, suka racun kah? Ya, ya Pian. Hati-hati bulik nih, diracuni bini lah. Gayaan balah. Sekali-sekali Pak, supaya Pian senyum, jangan tegang. Wahwa ghayurun qahirun. Dialah yang maha pencemburu itu sebenarnya, bukan istri bapak yang maha pencemburu itu, tapi Allah aja wajalla. Jadi teriak istri melihat Pian cemburu kepada perempuan lain tidak berguna. Tapi yang berbahaya itu adalah kalau Allah cemburu kepada Pian. Apa cemburu Allah? Direnggutnya Pian. Kematian istri, ya Allah. Kematian anak, istri juga kematian suami. Supaya apa? Supaya kita sadar, kembali kita menengadah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Fauqa kulli syai'in, maka dialah kulli syai'in, di atas segala-galanya, harus kita jadikan dalam hati. Ghalibun li kulli syai'in, dialah yang mengalahkan segala sesuatu. Imbas wilayah Allah itu seluruh materi alam semesta, dan non materi ini wilayah Allah. Jadi tidak bisa apa-apa kita otomatis. Nah, ini rahasianya. Yo, ulun guru membaca doa tolak bala sudah masih aja macam-macam musibah kepada ulun. Kenapa? Nih tadi itu, hati luruskan cinta kepada Allah dan Rasulnya, subhanallah. Payahliku syarikahu wa ya'damahu liyaqlusa qalbu abadihi lahu min ghairi syarik. Maka Allah membinasakan segala syarikah-syarikah yang ada di muka bumi ini dan meniadakan semua syarikah itu, penyekutuan cinta itu, kecuali hanya kepada Allah. Liyaqlusa qalbu abadihi, supaya hati hambanya itu padanya saja, kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada selain Allah. Patahakaku hina izin qaulu Azza wa Jalla, itulah firman Allah, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah menyukai orang-orang, Allah menyukai mereka, mereka itu pun menyukai Allah. Allah mencintai mereka dan mereka itu pun mencintai Allah Azza wa Jalla. Nah, ini luar biasa. Sedikit lagi lah. Wa ijatanazzaful qalbu minasyuraqai wal andad minal ahli wal mali wal walad walajati wasyahwati wa talabal wilayati wal riyasati wal karamati wal halali wal halati wal munajilat wal maqamati wal jannati wal darajat. Apabila hati sudah bersih seorang hamba dari segala syarikah-syarikahnya, dari segala sandingan-sandingannya, masih sehingga habislah cintanya kepada makhluk ini, habislah cintanya kepada alam semesta ini, kecuali hanya kepada Allah, bahkan kepada keluarganya kecuali karena Allah, wal mal, kepada hartanya, kepada anak-anaknya, walajati wasyahwat, kelejatan-kelejatan dunia, kelejatan syahwat, wa talabil wilayat,
mengharap-harap mendapat kewalian, wal riyasat dan jabatan, wal karamat, karamat-karamat, wal halati, wal manajili, wal makomat, makom-makom, kedudukan, keadaan-keadaan diri, wal jannat, surga-surga, wal derajat, derajat-derajat, wal qurbat, kedekatan kepada Allah, wal julfat, amat dekat kepada Allah, fala yabqa fi qalbi iradah wala amniyah. Tidak ada lagi kehendak apapun lagi kecuali hanya kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Nanti Allah akan mengajari kepada kita bila kita sudah masuk ke sana, diajari Allah bagaimana mencintai anak istri kita, alam semesta ini. Pasti ditimpakan Allah kepada diri kita, cinta itu kepada mereka sebab hanya karena satu, Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ulun berkisah, ada sebuah kisah. Nah, ini kisah. Nggak kalian dengar kisah lah. Yang pendek aja kisahnya. Nah, ruya anna Musa ra'a rajulan yad'u wa yatadarra'u bi hajatihi. Dalam kitab Imam Qalyubi mengisahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam ada orang berdoa kepada Tuhannya, tapi tidak dikabulkan Allah. Nabi Musa melihat orang itu berdoa kepada Allah, tapi tidak dikabulkan Allah. Faqala, ya Rabbi, ujar Nabi Musa mendukung kepada si hamba tadi itu. Wahai Rabbi, lau kanat hajatahu biyadi laqadaituha. Andaikan dia itu berhajat kepadaku, pasti akan kukabulkan ya Allah. Tapi aku kan bukan Tuhan. Kayak itu bahasanya kayak betul. Andaikan dia meminta sesuatu kepadaku, pasti akan kukabulkan ya Allah. Fa'auhaillahu ilaihi ya Musa. Maka Allah pun mewahyukan kepada Nabi Musa. Ya Musa, innalahu ganaman. Wahai Musa, orang itu berdoa hatinya gonaman, hatinya ada kambing. Ingat loh dengan kambingnya. Wa inna qalbahu inda gonamihi. Ketika dia berdoa, di pikirannya masih ada kambing. Jadi mendua nih hati nih. Seharusnya berdoa kepada Allah itu benar-benar kepada Allah, fokus yalah. Jangan terpikirkan kambing. Kayak apa kambing kok? Kalau kita di sini kayak apa sandal aku itu diletakkan situ aja. Musia hilang ya sandal aku jar. Nah, ya kalau ini tidak seperti itu. Wa anna lastajib doa abdun yad'uni wa qalbuhu inda ghairi. Nah, aku tidak akan pernah mengabulkan doa seorang hamba, yad'uni yang berdoa kepadaku, wa qalbuhu inda ghairi, sedangkan di hatinya ada selain daripada diriku ya Tuhan. Nah, faqbara Musa li rajul bijalika panqata ilallahi faqada hajata. Maka Nabi Musa pun memberitahukan kepada orang itu, jangan seperti itu. Lalu dia pun bersungguh-sungguh dalam berdoa. Maksudnya apa? Tadi ada syarikah kita di hati, tidak mau terkabullah doa kita itu. Kenapa? Di hati kita masih ada cinta selain daripada Allah dan Rasulnya. Nah, ini penting benar. Sudah lelah? Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Khalilullah.